BRI ini secara grup di BRI-nya kita ingin menjadi champion di Southeast Asia, sama kita sebagai champion di financial inclusion. Jadi memang BRI dengan anak-anaknya kita bagaimana bersinergi untuk bisa tumbuh, untuk bisa memberi kontribusi kepada masyarakat, baik di Bank BRI-nya maupun melalui anak-anaknya, termasuk di dalamnya di BRI Finance, di mana kami fokus kepada pembiayaan di konsumer maupun di komersial yang tadi saya bilang selektif tadi. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab lo, BioSaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan BioSaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. BioSaliva aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro. Dan saat ini saya sudah bertemu dengan salah seorang alumnusnya, yaitu Ibu Azizatun Azimah. Beliau adalah CEO BRI Finance atau Dirut PT BRI Multi Finance Indonesia. Ibu Aziza ini adalah alumni Fakultas Peternakan yang sekarang menjadi Fakultas Peternakan dan Pertanian. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik Pak. Sehat, Iya. Bang? Alhamdulillah juga. Mungkin Ibu bisa cerita ketika kuliah di Fakultas Peternakan Undip, tetapi kemudian merintis karir di perbankan, ya, pernah menjadi salah seorang direktur di BRI, dan akhirnya menjadi CEO di BRI Finance. Monggo Bu, silakan Bu. Ya, saya kuliah di peternakan tahun 93, tahun 97 lulus. Jadi kebetulan kelulusan kami di tahun 97-98 itu memang sejarah banget, karena pada saat itu pikiran anak kalau lulus kuliah itu kan dapat kerja, kemudian kondisi ekonominya bagus, tapi kami lulus di saat terjadi krisis moneter pada saat itu, bahkan di tahun 98 ada kerusuhan. Jadi kalau mau cerita, kalau ditanya cita-citanya dulu pengen balik lagi ke kampus, pengen jadi dosen di Undip. Ya. Kebetulan pada saat itu memang masih belum ada perekrutan untuk menjadi dosen. Akhirnya saya ke Jakarta, kebetulan salah satu family ada company, saya bantu di sana, kemudian melamarlah ke beberapa perusahaan, salah satunya di BRI. Ya, alhamdulillah keterima, dan kebetulan pada saat itu ikut programnya adalah program ODP, jadi development program yang nanti kalau misalnya lulus itu menjadi kader-kader calon pimpinan di Bank BRI. Alhamdulillah saya lulus di sana, kemudian berkarir di BRI. Ditanya nyambung, tidak nyambung, pasti nyambung. Kalau saya ditanya sekarang, apakah fakultasnya misalnya peternakan, kemudian teknik dan sebagainya, nyambung di bank? Saya bilang nyambung, karena di perbankan itu multidisiplin ilmu. Jadi kalau dulu saya suka cerita gini, kalau ditanya, lah kok mau jadi montir, mau jadi tukang masak, kok mau istilahnya orang peternakan mau kerja di bank. Kalau saya bilang di bank itu multidisiplin ilmu,
Kemudian di perbankan itu tidak hanya milik anak-anak lulusan ekonomi, semua bidang, semua disiplin ekonomi, ilmu itu harus menjadi ahli-ahli ekonom, karena prinsipnya mereka bekerja, mereka beraktivitas pasti menganut ilmu ekonomi dengan pengorbanan sedikit-dikitnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, kurang lebih begitu kan Pak Bambang? Iya, betul. Gimana supaya pakannya itu murah, karkasnya itu bagus, untung. Ya. Arsitek juga sama, gimana desainnya bagus, tahan lama, durable, kemudian sesuai dengan budget. Itu mungkin arsitek dan sipil. Artinya memang semua itu bisa pada saat kita sekolah di S1 itu dari cara berpikir kita rasanya kita lebih terbuka, siap untuk belajar hal-hal baru. Apalagi sekarang dengan masa sekarang yang digital, kemudian perubahan begitu cepat, orang bisa menjadi istilahnya multi spesialis lah, bisa belajar berbagai macam. Apalagi kalau berkaitan dengan ekonomi rasanya semua bidang pun harus mengerti tentang ilmu ekonomi, harus mengerti laporan keuangan, harus mengerti bagaimana menghitung profitabilitas dan seterusnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu Pak, dan perjalanan karir saya, alhamdulillah saya pernah menjadi account officer, kemudian setelah itu saya di treasury. Jadi sebenarnya sekolahnya itu terus ya, learning-nya itu terus. Belajar treasury, dapat kesempatan belajar di treasury, kemudian mendapatkan alhamdulillah kepercayaan untuk bisa bersekolah, sekolah gratis S2 disekolahkan oleh BRI untuk belajar finance lebih dalam. Ketika saya kembali, saya mendapatkan kesempatan di investor relation, which is saya belajar semua hal tentang BRI. Kemudian saya sempat di investment banking juga, pengembangan untuk dana pensiunnya, pengelolaan dana pensiunnya, kemudian di bisnis internasional, kemudian saya pernah di cabang juga, di cabang luar negeri, jadi buka cabang, kemudian ditarget supaya cepat BEP, kemudian saya kembali lagi ke Indonesia di treasury. Setelah itu saya diberi amanah untuk di direktur kepatuhan, dan yang terakhir ini menjadi CEO di BRI Finance. Kurang lebih seperti itu Pak perjalanan saya. Jadi luar biasa, itu seperti tentara itu. Jadi lapangan, sekolah, lapangan lagi, sekolah lagi, itu yang terjadi seperti itu. Tapi berarti menguasai betul itu bisnis keuangannya itu, karena sampai menjadi direktur kepatuhan itu kan berarti pengawas itu. Ya, kudu patuh semuanya. Iya, ya. Baik, nah sekarang bagaimana Bu bisnis BRI Finance ini ketika melalui masa pandemi yang 2 tahun ini? Ya, sebenarnya sama dengan semuanya. Pandemi itu ibaratnya kayak orang maraton, kan pada saat pandemi orang nggak ada yang tahu. Ada yang bilang, oh entar 6 bulan berakhir, oh entar 9 bulan berakhir, oh setahun nanti berakhir, dan seterusnya. Ternyata kita sudah hampir 2 tahun, ini mudah-mudahan ini sudah terakhir di pandemi, orang sudah get used to it, sudah mulai siap, tidak awal-awal panik dan sebagainya. Tapi kembali lagi di bisnis pasti terimpact. Karena kalau yang di pandemi sekarang dengan adanya COVID itu tidak krisis moneter atau krisis politik dan sebagainya, tapi krisis di semua bidang. Bahkan kalau dulu di zaman tahun 1998 ketika ada krisis moneter, ini kita sektor UMKM-nya masih jalan. Kalau kemarin selama pandemi ini semuanya kena. Yang ibaratnya orang yang jualan karena ada lockdown, itu yang ibu-ibu biasa jualan buka warung jadi terpaksa tutup. Kemudian yang mungkin transportasi juga semuanya kena imbasnya. Nah, ini memang 2 tahun terakhir ini saya bilang kayak orang maraton, ibaratnya mesin, ini gimana caranya perusahaan-perusahaan itu supaya mesinnya paling tidak maintenance, dia tetap panas. Jangan sampai dia nanti mati mesinnya,
tapi kobong karena istilahnya kehabisan modal, tapi tetap sama dia bisa maintain tetap hidup sambil mencari terobosan-terobosan baru untuk bisa bertahan selama pandemi. Nah, kalau bicara tentang BRI Finance ya memang saya kebetulan mendapatkan tugas di BRI Finance ketika awal pandemi. Ini benar-benar kalau saya bilang challenging sekali, karena challengingnya begini, di saat karena BRI Multi Finance itu banyak bergerak, terutama untuk yang sektor konsumer dan otomotif, showroom-showroom banyak yang tutup. Kemudian nasabah-nasabahnya itu kan banyak kan retail, yang istilahnya yang kredit kendaraan dan sebagainya, baik retailnya bahkan perusahaannya, ini rata-rata pada minta restrukturisasi, minta keringanan, minta perpanjangan dan sebagainya. Tapi di satu sisi kita harus jalan operasional, kita harus tumbuh, kita harus istilahnya memberikan untung. Dan alhamdulillah kami selama pandemi kami tidak ada PHK. Kemudian selama pandemi alhamdulillah karena memang bisnis kami berkembang, ini kami juga ada beberapa melakukan perekrutan baru. Nah, ini kalau ditanya ya istilahnya ngeri-ngeri sedap lah selama pandemi, tapi ini menuntut di kita semua bagaimana kita bisa melakukan transformasi. Ini kesempatan karena di saat pandemi ini semuanya lockdown, slowdown. Nah, ini secara domestiknya ini kita menguatkan infrastrukturnya, menguatkan orang-orangnya, kemudian memanfaatkan teknologi dengan Zoom, gimana caranya dengan Zoom ini kita bisa mengencourage teman-teman yang ada di cabang-cabang. Kalau mungkin sebelum pandemi ini dari manajemen kantor pusat mungkin bisa rutin turun ke lapangan untuk ketemu dengan teman-teman. Ini kita instruksinya dengan Zoom dan sebagainya. Nah, ini banyak hal-hal yang harus dirubah dan mesti berubah. Tapi kembali lagi bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita memastikan mesinnya itu tidak tetap panas, tidak mati, tetap steady, bahkan kesempatan juga untuk mengembangkan potensi-potensi bisnis di beberapa bidang yang lain. Dan alhamdulillah kami selama pandemi masih membukukan keuntungan. Jadi tahun 2020 itu kan banyak yang perusahaan-perusahaan minus, kami masih positif. Pertumbuhannya bahkan di tahun 2021 ini transformasi yang kami jalankan ini sudah kelihatan hasilnya, pertumbuhannya oke, kemudian dari segi kesehatan perusahaan juga oke, kemudian pendidikan training untuk teman-teman semuanya jalan. Kurang lebih seperti itu Pak, alhamdulillah. Jadi memang banyak yang terdampak negatif, tapi juga ada yang bertahan, ada yang tumbuh, perbankan juga ada yang seperti itu. Nah, sekarang bagaimana hasil pergeseran segmen? Jadi kalau dulu kan BRI Finance ini lebih konsentrasi ke komersial untuk alat-alat berat, tapi kemudian lebih ke konsumen sekarang. Ya, memang kalau melihat dari sejarahnya dari 1983 itu lahirnya BRI Finance, dulu joint venture dengan perusahaan Jepang. Nah, ini memang pada saat itu memang fokusnya ke alat-alat berat, alat-alat percetakan printing, mesin-mesin dan sebagainya. Berjalannya waktu ketika multi finance itu semakin banyak yang tumbuh, yang baru-baru dan sebagainya. Ini terlihat bahwa kalau dari sisi industrinya itu memang konsumer yang otomotif itu yang jauh istilahnya memberikan jet yang menguntungkan. Kalau komersial alat-alat berat dan sebagainya dengan berjalannya waktu, ini memang pasti akan ada pemain-pemain besar yang mungkin di belakangnya ada ATPM, yang pemegang merek, dia bisa bermain istilahnya punya kelebihan luxury untuk memberikan diskon dan sebagainya. Nah, kami melakukan istilahnya memilih portofolio yang menurut kami pas dengan BRI Multi Finance, di mana kami ini kan ibaratnya salah satu anak perusahaan BRI yang memiliki potensi nasabah
potensi nasabah yang sangat banyak, karena di BRI itu kan ada rekeningnya aja lebih dari 100 juta. Rasanya sampai di pelosok-pelosok tuh orang punya rekening di BRI. Nah, ini kenapa kita tidak bermain di otomotif juga. Seperti halnya di industri. Industri ini kalau kita lihat dari mungkin lebih dulu sempat hampir 200, sekarang posisi sekitar 170 pemain multi finance di Indonesia. Itu kalau kita lihat lebih dari 75%-nya itu di consumer, di otomotif. Sisanya di alat-alat berat. Kenapa? Alat-alat berat itu resikonya lebih tinggi, kemudian mungkin potensial yaitu resiko termasuk di dalamnya potensial loss dan sebagainya. Kemudian yield-nya juga dari sisi return-nya juga sangat-sangat lebih tipis dibandingkan dengan consumer, dengan otomotif. Otomotif itu mungkin dari size-nya kecil-kecil, misalnya alat berat 10 miliar dapat 1, kalau kendaraan mungkin 10 miliar bisa ada 10 mobil. Jadi kalau misalnya alat-alat berat 10 miliarnya bermasalah, ya kita potensial loss-nya sampai 10 miliar. Tapi kalau mobil, misalnya ada satu mobil, taruhlah satu mobil harganya 1 miliar, itu bermasalah. Satu, masih ada 9 miliarnya lainnya. Ini gambaran gampangnya seperti itu. Jadi memang dari sisi resikonya itu jauh lebih tersebar. Kemudian dari sisi return-nya itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan alat-alat berat. Itulah sebabnya sejak BRI Finance 100% dibeli oleh BRI. Jadi dulunya joint venture, tapi sejak akhir 2016 ini 100% dimiliki oleh BRI. Ini kita melakukan switching untuk dibuatlah komposisi yang komersialnya tidak ditinggalkan, tetapi mungkin kita merubah shifting, targetnya tidak alat-alat berat yang tonasenya tinggi, tapi kita targetnya mungkin seperti truk yang transportin, mungkin untuk truk tangki lah atau forklift dan sebagainya yang ringan-ringan, dan kami mentargetkan memang untuk komersialnya itu untuk pembiayaan kendaraan atau truk atau alat-alat berat itu yang value chain-nya yang ada di BRI Group. Kemudian sisanya kurang lebih kami mentargetkan 60% dari portofolio kami bermain di otomotif. Nah, otomotif sendiri ini salah satu bentuk dukungan dari BRI. Kalau dulu BRI ada kredit KKB-nya di Bank BRI. Nah, sejak tahun 2019 akhir ini ditutup di BRI semuanya satu pintu lewat BRI Finance. Jadi nanti mungkin Pak Bambang punya teman dan sebagainya, kalau ingin membeli mobil impian atau ingin baik mobil baru atau mobil bekas atau ada perusahaan yang ingin sewa operasi kendaraan dan sebagainya, ini langsung ingat BRI dan itu di BRI Finance. Nah, ini bentuk sinerginya seperti apa, Bu? Apa hanya hubungan bisnis, hubungan kerja, atau kantor dan sebagainya ada relasinya enggak kalau orang mau mencari gitu? Karena kita satu grup, pasti sinerginya banyak sekali, Pak. Apalagi BRI ini secara grup di BRI-nya kita ingin menjadi champion di Southeast Asia, sama kita sebagai champion di financial inclusion. Jadi memang BRI dengan anak-anaknya kita bagaimana bersinergi untuk bisa tumbuh, untuk bisa memberi kontribusi kepada masyarakat, baik di Bank BRI-nya maupun melalui anak-anaknya, termasuk di dalamnya di BRI Finance, di mana kami fokus kepada pembiayaan di konsumer maupun di komersial yang tadi saya bilang selektif tadi. Nah, di sini kami bekerjasamanya BRI Finance itu sebenarnya kantor cabangnya sedikit. Kantor cabangnya sedikit, kami hanya ada di titik kami untuk melakukan fisiknya ada di 27 titik. Tapi kami ingin ada di mana-mana. Makanya dengan adanya dengan COVID, kemudian memang tuntutan sekarang kami mengembangkan namanya branchless financing. Kami mengembangkan digitalisasi sehingga kami tidak perlu buka kantor fisik di mana-mana, tapi kami memperbanyak
tenaga marketing kami dan agen-agen kami dan tenaga-tenaga marketing kami atau RM ini kami tempatkan di kantor-kantor BRI. Sekarang ini juga advantage bagi kami juga, dengan ditaruh di kantor-kantor BRI bisa namanya join marketing dengan teman-teman BRI, sama-sama memasarkan kepada nasabah, prospek nasabah ditawarkan, kita juga bisa menawarkan juga kepada existing nasabah BRI dengan beberapa kemudahan-kemudahan yang kami tawarkan, sehingga mereka nanti si nasabah-nasabah ini ketika dia berbankirnya di Bank BRI, transaksinya di BRI, kemudian untuk misalnya kreditnya di BRI, jangan sampai nanti mereka beli mobil, ganti mobil, beli motor untuk sewa operasi di kantornya malah ke multi finance lain. Nah, ini yang kami garap. Jadi kalau ditanya sinergi, pasti ini kita manfaatkan, dan mudah-mudahan dengan captive ini pertumbuhan kita bisa menjadi lebih cepat lagi, bahkan lebih tinggi dibandingkan industri. Mengenai target sekarang, Bu. Kalau 2021 itu masih bisa menghasilkan keuntungan atau laba, ini tahun 2022 ini kan kelihatannya ini pandemi Covid kan sudah mulai sangat berkurang. Jadi berarti targetnya akan lebih meningkat gitu kira-kira. Pastinya Pak, target itu rasanya nggak pernah turun, target selalu naik. Karena kita setiap dikasih target memikirkan, menetapkan strategi-strategi bagaimana mencapai target. Pastinya target itu quite kalau saya bilang menantang. Nah, ini memang bagaimana kita bisa mencapainya, apalagi yang tadi disampaikan sudah ending dari COVID, mudah-mudahan. Nah, ini waktunya company untuk spending lagi. Nah, inilah opportunity bagi kami di saat kami ingin mengembangkan pembiayaan otomotif. Dengan ekonomi tumbuh, harapannya nanti daya beli masyarakat bisa kembali, kemudian mungkin waktunya masyarakat untuk istilahnya melihat lagi di fasiliti yang mereka, penunjang yang mereka miliki, mungkin waktunya ganti mobil dan sebagainya, karena 2 tahun kemarin mungkin mereka sangat hati-hati untuk spending. Nah, ini kami harapkan ini nanti akan naik. Harapan ini juga terlihat juga di industri juga. Kalau kita lihat dari data mobil juga, ini sebenarnya pada saat pandemi mungkin angka-angkanya sekitar tahun ini mungkin sekitar 900.000 lah kalau nggak salah mobil baru ya, 900.000. Pada apalagi tahun 2020 bisa sekitar 400.000, turun sekali. Sebelum pandemi itu mobil baru bisa di atas 1 juta penjualannya. Nah, ini harapannya di tahun 2021 kemarin waktu ada pameran sudah terlihat angkanya naik dibandingkan tahun 2020, walaupun masih belum kembali, tapi paling tidak sudah mendekati angka 1 juta, dan harapannya nanti di tahun 2022 ini akan lebih naik lagi secara industri. Nah, di kami, bagaimana dengan target kami? Ya, pastinya lebih tinggi. Kemarin aja pada saat turun, ini kami tumbuhnya quite positif, karena ya kembali lagi, terkadang di dalam musibah itu kadang ada blessing juga untuk sebagian. Nah, ini opportunity ini yang kami tangkap. Kami pemain baru di multi finance yang fokus di consumer. Jadi istilahnya follower lah, baru fokus di sana, dari alat-alat berat ke pembiayaan kendaraan. Sedangkan di saat itu banyak multi finance yang tiarap karena masalah likuiditas, masalah kualitas aset dan sebagainya, mereka stop untuk memberikan pembiayaan. Nah, ini opportunity bagi kami pada masa pandemi. Kami bisa memilih sektor industri mana yang least impact akibat pandemi, mana-mana yang memiliki kemampuan bayar yang baik, terutama untuk nasabah-nasabah kalau retail yang fixed income, yang pegawai-pegawai itu kita bisa memberikan pembiayaan. Nah, di tahun 2002 ini ya tahun ini kami ditargetkan menyalurkan pinjaman kurang lebih 3,1 triliun. Ini kami sudah melampaui dari target itu, yang pinjaman baru. Di tahun depan kami ditarget lebih dari 4 triliun.
Ibu pernah mengatakan bahwa memimpin sebuah lembaga bisnis gitu ya, itu menggunakan konsep sharing, listening, coaching, dan learning. Apa itu maksudnya, Bu? Sharing itu seperti ini, Pak. Kalau saya sih, ini sebenarnya dari dulu kuliah sampai sekarang kan orang kan punya cara sendiri. Saya itu hobi sharing apapun kepada teman. Dulu waktu zamannya praktikum dengan teman-teman juga gimana belajar bareng dan sebagainya. Ibaratnya kalau ngerti sesuatu semuanya ditunjukkan ke teman. Ayo diskusi bareng-bareng, nggak diumpetin. Karena saya yakin ilmu itu kalau kita sharing, kalau ibaratnya duit itu kalau dibagi habis. Tapi kalau ilmu kita sharing, kitanya tambah jadi mikir lagi, tambah mantep, temennya ngerti, apalagi kalau itu tugas kelompok, sama-sama ngerti, kerjanya lebih cepat. Apalagi di dunia kerja. Di dunia kerja, apalagi sekarang, saya itu ketemu dengan anak-anak muda yang ibaratnya mereka mendapatkan luxury lahir di zaman digital yang ada Mbah Google lah istilahnya. Informasi banyak, ininya banyak dan sebagainya, cuman butuh pengarahan. Saya sih merasa saya itu kan generasi sandwich, dibesarkan oleh orang tua yang mungkin dengan nilai-nilai yang mungkin tradisional yang zaman dulu, tapi di satu sisi kita bergaulnya dengan anak-anak yang sekarang yang melek teknologi, yang teknologi savvy lah dan sebagainya. Nah, ini dengan sharing ini saya dari pengalaman saya ini membuat tim saya menjadi lebih kompak, sayanya juga ilmunya juga istilahnya di-refresh terus tim saya juga bisa lebih cepat lagi. Kalau yang semuanya sama dengan pemahaman yang sama, kita bisa larinya lebih cepat. Kalau dulu di tersery misalnya, di tersery juga sama. Kita mungkin pada masa kita butuh waktu sekian tahun untuk bisa menjadi seorang terserer yang baik. Tapi dengan pemahaman kita ketemu anak baru kita ajarkan, mungkin anak ini secara teori hanya butuh waktu 6 bulan, setahun, dan sisanya bisa lari bareng-bareng mencapai target yang lebih bagus lagi. Nah, itu konsep sharing saya seperti itu. Kemudian kalau listening, jelas ini tidak hanya di dunia kantor, dimanapun kita harus willing to listen, supaya kita tahu surrounding kita, supaya kita tahu apa keinginan sekeliling kita, dan juga dengan kita listening, orang juga mungkin merasa dihargai dan sebagainya. Coaching, nah coaching ini ya ini bawaan, karena di rumah juga saya adiknya banyak, temannya juga dari dulu hobinya ya, kalau ada yang saya ngerti, tadi kembali lagi sharing, berarti kita melakukan coaching juga. Coaching supaya bisa membeli atau bisa memahami kita seperti apa, keinginan kita seperti apa, jadi nanti bisa gimana mencapai target bareng-bareng. Kemudian yang terakhir apa tadi, Pak? Learning. Kalau learning itu saya sendiri sih, Pak. Kalau saya apapun belajar itu nggak ada matinya. Mungkin insya Allah selagi masih sehat, otaknya juga masih sehat, harus belajar. Belajar itu tidak hanya sifatnya yang eksak, yang mungkin yang keilmuan, ilmu apapun. Mau ilmu memasak juga oke, ilmu menjahit juga oke, ilmu apapun itu kita pelajari, sehingga nanti mungkin waktu kita makin bertambah umur ya nggak bosan, karena banyak hal yang bisa kita kerjakan. Jadi memang basically saya suka istilahnya belajar hal-hal baru, yang mungkin kata orang sepele, tapi kadang kayak membuat bunga aja, kadang ada kayaknya lucu saya belajar. Memang prinsip saya apapun itu bisa dipelajari. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Bu, saya baru saja wawancara dengan alumni Undip yang jadi duta besar. Pengalaman hampir sama. Jadi dia dari jurusan administrasi niaga, bukan hubungan internasional, dan dia juga mengatakan dari jurusan apapun nggak ada masalah. Nah, ini kan sama dengan pengalaman Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu kalau begitu, apa yang bisa dimanfaatkan ketika kita kuliah itu? Apa ilmu-ilmu basic apa yang harus dikembangkan? Kalau saya sih Pak, di perguruan tinggi, tingkatan level pendidikan itu kan mengajarkan kematangan seseorang. Sepanjang adik-adik, saya juga keponakan saya dan sebagainya, belajar itu bukan mengejar ranking dan sebagainya, tetapi paham ilmunya, paham filosofinya. Kemudian cara berpikirnya, banyak hal-hal prosesnya yang penting.
bagaimana cara berteman, bagaimana cara problem solving, bagaimana membuat do research terhadap tugas-tugas kita. Jadi jangan asal bikin, tapi misalnya bikin karya tulis, bikin tinjauan pustaka, jangan asal nyomot, tapi menyomot itu harus tahu maksudnya untuk apa, mensupport yang bagaimana. Jadi esensinya itu yang harus dikuasai oleh adik-adik, mau di jurusan apapun, kuasai bidang kita. Pada saat kita mendapatkan amanah atau jalan kita misalnya di peternakan, kuasai ilmunya, pahami. Kemudian cara berpikir, cara bekerja kita, cara bergaul kita, cara bagaimana kita mencari solusi, kemudian stress management misalnya dan sebagainya, ini bisa diimplement ke bidang manapun. Jadi buat adik-adik pada saat belajar, ya ini saya bilang, belajar itu harus fun, belajarlah dengan sebaik-baiknya, dengan pahami filosofinya, prosesnya yang paling penting, bukan nilainya, dinikmati, di-enjoy, jadi work hard, study hard, nanti ya play hard-nya juga. Jadi kalau semua dibuat fun, dibuat memang tujuan kita menjadi orang yang lebih baik, ini rasanya di bidang apapun, siapapun nanti yang berkuliah, ini pasti nanti akan kepake di istilahnya di perjalanan journey kehidupan mereka selanjutnya. Baik, terima kasih sekali Ibu Azizatun Azimah, CEO BRI Finance atau Dirut PT BRI Multi Finance Indonesia, yang sudah memberi inspirasi bahwa dari program studi apapun bisa mengejar mimpinya masing-masing di bidang apapun. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.